Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, NIM 20210104035, Prodi PGMI kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Langsung saja. A. Produksi. 1. Pengertian produksi. Produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termaksud produksi. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang meningkat dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tindakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dapat dilakukan dengan cara 1. Kegiatan untuk menciptakan barang baru, misalnya kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. 2. Kegiatan dengan cara mengubah bentuk sehingga barang tersebut meningkat kegunaannya. Misalnya, kayu diubah menjadi meja, kursi, lemari, dan sebagainya. 3. Kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, memerlukan sehingga barang tersebut kegunaannya meningkat. Misalnya, pasir di sungai dipindahkan ke kota tempat pembangunan. 4. Mengatur waktu penggunaan suatu barang, misalnya padi pada waktu panen harganya murah, kemudian disimpan dalam gudang dan pada saat musim paceklik padi tersebut dijual. 5. Kegiatan memindahkan hak milik sehingga kegunaannya meningkat, misalnya memulai perdagangan, misalnya sebuah cangkul dan sabit yang masih dimiliki oleh toko kegunaannya kurang setelah dibeli dan menjadi milik petani, maka kegunaannya meningkat. 6. Kegiatan menyediakan jasa, misalnya tindakan yang dilakukan seorang dokter ketika sedang merawat pasien, seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya, kegiatan perbengkelan, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas 2 faktor-faktor produksi. Adapun yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi adalah sesuatu yang diperlukan dan melakukan proses produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut. A. Sumber daya alam (natural resources). Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu kekayaan alam yang dapat diremajakan atau diusahakan kembali, misalnya hutan dapat diremajakan kembali melalui reboisasi, hewan dapat dikembangbiakan sehingga jumlah memenuhi kebutuhan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu kekayaan alam yang tidak dapat diremajakan atau diusahakan kembali. Contohnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain
minyak bumi, batu bara, besi, dan sebagainya. B. Sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia baik yang berupa jasmani maupun rohani yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Sumber manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Saya akan menjelaskan tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya dengan menggunakan pikiran, misalnya seorang pimpinan perusahaan, pengarang, dan sebagainya. Tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang dalam melakukan pekerjaan banyak menggunakan kemampuan fisiknya, antara lain buruh, kuli, tukang becak, dan pesuruh. Di lain pihak, tenaga kerja dapat juga dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, 2. Tenaga kerja terlatih, 3. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. C. Sumber daya modal. Sumber daya modal di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dicapai penghasilan barang atau jasa selanjutnya. Contohnya adalah uang, tanah, mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Dilihat dari asal atau sumber modal, maka modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik atau calon pemilik. Sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari pinjaman, baik yang berasal dari perseorangan atau perusahaan bank. D. Keterampilan perusahaan, skill. Perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, berani mengambil inisiatif dan mengambil keputusan, serta berani menanggung segala resiko. Tugas perusahaan adalah mengatur dan menentukan serta mengombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk memperluas produksi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah meningkatkan produksi dengan cara menambah atau memperluas faktor produksi yang digunakan. Sebagai contoh, untuk meningkatkan produksi, pertanian dilakukan dengan cara menambah luas lahan pertanian. 2. Intensifikasi. Intensifikasi adalah meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan produktivitas tanpa menambah faktor produksi, misalnya bidang pertanian, atau meningkatkan produksi digunakan bibit unggul, cara menanam yang diatur, pemupukan, dan peraturan penyiaan yang teratur, dan sebagainya. 3. Diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis hasil produksi barang yang dihasilkan, ditambah jenis atau mutunya, sehingga akan meningkatkan nilai produksinya. Misalnya, bidang pertanian, sawah, tidak hanya ditanami satu jenis tanaman, tetapi dari berbagai jenis tanaman. B. Kita akan membahas tentang distribusi. Langsung saja. 1. Pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan atau menyalurkan
atau memindahkan barang jasa dari produsen ke konsumen. Produsen adalah mereka yang menghasilkan barang jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang jasa. 2. Fungsi distribusi. Sebagai besar barang yang dihasilkan oleh produsen agar sampai ke tangan konsumen memerlukan proses yang panjang. Tempat tinggal konsumen tidak selalu berada dalam satu wilayah dengan produsen. Tempat tinggal konsumen tidak sama tetapi terpisah-pisah. Oleh karena itu, untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen, kegiatan distribusi sangat penting. Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan tidak ada sampai ke konsumen. Dengan demikian, fungsi distribusi adalah A. Menyalurkan barang-barang produsen ke konsumen. B. Membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. 3. Saluran distribusi. Saluran distribusi yang sekarang ini kita jumpai dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran distribusi tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Saluran distribusi langsung dari produsen ke konsumen, misalnya hanya sedikit barang yang dipasarkan secara langsung. Misalnya seorang petani menjual berasnya kepada konsumen dengan cara dibawa sendiri ke pasar, atau peternakan penghasilan susu menjual sendiri dengan cara pergi ke rumah-rumah dengan sepedanya. B. Saluran yang tidak langsung yang dibagi menjadi dua, yaitu dari produsen ke pengecer ke konsumen, dari produsen ke grosir ke pengecer ke konsumen. 4. Lembaga-lembaga distribusi. Adapun lembaga-lembaga distribusi adalah sebagai berikut. A. Grosir. Yang dimaksud dengan grosir adalah pedagang perantara yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali terutama kepada pengusaha lain, bukan kepada konsumen. B. Agen. Agen adalah pedagang perantara yang tidak membeli dan memiliki barang yang mereka jual. C. Pedagang enceran. Pedagang enceran adalah suatu pedagang yang membeli barang-barang dari produsen atau grosir kemudian menjual kepada konsumen. Pedagang enceran meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan penjualan barang dan jasa untuk konsumen terakhir. 5. Alat-alat distribusi. 5. Untuk memperlancar pelaksanaan distribusi diperlukan alat-alat, yaitu alat pengangkut. Alat pengangkut berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Alat pengangkut diperlukan guna memperlancar distribusi sehingga barang tersebut dapat sampai ke konsumen tepat pada waktunya. B. Alat penyimpanan atau gudang. Gudang diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang yang belum tersalurkan. Selain itu, gudang digunakan untuk menghimpun barang jadi yang siap untuk dijual untuk bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. C. Alat promosi. Promosi sangat penting dalam perdagangan, yaitu usaha untuk
memperkenalkan barang-barang kepada masyarakat umum melalui promosi diharapkan masyarakat umum sebagai konsumen tertarik sehingga konsumen ada minat untuk membeli. Sekarang C. Konsumsi. Di sini kita akan membahas tentang konsumsi. Langsung saja satu pengertian konsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Selama masih hidup, manusia memerlukan konsumsi, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Secara garis besar, barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Barang konsumsi yang digunakan habis dalam satu kali pemakaian, sehingga setelah digunakan barang tersebut menjadi tidak berguna lagi. Sebagai contoh, makanan, minuman, buah-buahan, dan sebagainya. B. Barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsung-angsung dan akhirnya akan rusak atau habis gunanya. Misalnya, meja, kursi, pakaian, sepatu, lemari, televisi, handphone, dan sebagainya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecil konsumsi seseorang, antara lain A. Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Banyak sedikit barang yang akan dikonsumsi akan mempengaruhi, maka mereka akan berusaha mengurangi konsumsi. B. Harga barang. Tinggi rendahnya barang konsumsi akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi seseorang. Jika harga barang konsumsi tinggi, maka konsumsi akan berkurang, dan sebaliknya jika harga barang rendah, maka konsumsi mereka bertambah. C. Penghasilan atau pendapatan. Tinggi rendahnya penghasilan atau pendapatan seorang akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi. 3. Nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan sedangkan barang lain, serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memerlukan kebutuhan. Suatu barang dikatakan mempunyai nilai apabila barang tersebut mempunyai kemampuan untuk dipakai atau dapat ditukar dengan barang atau jasa lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka nilai suatu barang dibedakan menjadi dua, yaitu A. Nilai tukar. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dilakukan dengan barang lain. Nilai tukar ini dapat dibagi menjadi nilai tukar objektif dan nilai tukar subjektif. Nilai tukar objektif adalah kemampuan suatu barang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang lain. Misalnya, satu sepeda motor dapat ditukarkan dengan 3 televisi. Nilai tukar subjektif adalah arti yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang, dan setiap orang dapat berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan arti yang diberikan oleh setiap orang berbeda mengakibatkan nilai barang yang bersangkutan menjadi berbeda pula. Misalnya, seorang menganggap bahwa handphone itu sangat berarti sehingga memiliki nilai yang tinggi, sehingga tidak boleh jika hanya ditukar dengan sebuah radio. B. Nilai pakai. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Nilai tukar dapat dibagi menjadi dua.
yaitu nilai objektif dan kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya listrik memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk penerangan. Nilai pakai subjektif adalah arti yang diberikan oleh seorang terhadap suatu barang, karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Nilai pakai subjektif untuk setiap orang dapat dibedakan sehingga terhadap barang yang sama nilai diberikan tidak sama. Misalnya, cangkul bagi seorang petani merupakan barang yang sangat penting sehingga mempunyai nilai pakai yang tinggi, sedangkan cangkul bagi seorang guru merupakan barang yang kurang berarti karena kurang berguna untuk memenuhi kebutuhan seorang guru. Sekian dan terima kasih materi yang saya sampaikan, yang saya jelaskan tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.